Swastiastu, Om Sri Tatram. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ayu Silvi dapat menemani sore Anda dalam acara Aura Kasih Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai apa yang telah terjadi pada masa ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya virus corona atau COVID-19 telah menjadi keresahan tersendiri di lini kehidupan saat ini. Banyak yang dilakoni pemerintah, masyarakat, serta berbagai sudut pandang yang tentunya membantu untuk mensupport dalam menangani penanggulangan COVID ini. Nah, saat ini kita sudah bersama salah satu tokoh spiritual, yaitu Guru Sri Hastadala. Beliau adalah penuntun di Ashram Murtawijaya yang nantinya akan memberikan pandangannya mengenai fenomena yang terjadi saat ini. Om Swastiastu. Swastiastu. Guru. Nggih. Bagaimana kabarnya, Guru? Ya, becik-becik sehat-sehat. Nggih, mengenai fenomena yang terjadi saat ini, Nggih. mungkin Sri Guru bisa memberikan penjelasan sedikit mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Nggih. Om Swastiastu, Om Sri Tatram. Barangkali kita sudah mengetahui bersama bahwa saat ini dunia diresahkan oleh satu kekuatan virus corona yang sudah melanda dunia saat ini. Oleh karena dia telah melanda dunia, tentu para pemikir, para ilmuwan, para peneliti, para pengkaji telah menemukan statement-statement, telah menemukan kajian-kajian, dan telah menemukan solusi-solusi. Namun secara prinsip belum ditemukan antibiotik atau obat penawar yang bisa menuntaskan keadaan daripada virus itu sendiri. Namun dalam konteks ini, guru adalah menekuni bidang spiritual, tentu guru berbicara apa yang ada barangkali di balik persoalan itu. Nah, kalau kita lihat sekarang realitas dunia saat ini, terutama dampak dari virus corona atau COVID-19 ini, nampaknya setelah 5 bulan kita berada atau memasuki wilayah interaksi, sekaligus juga berada di ruang perjuangan, terutama bagi para pelaku-pelaku kesehatan itu sendiri, tentunya sudah melakukan langkah-langkah yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, tentu melalui kesempatan ini, marilah kita juga turut berduka atas telah berpulangnya saudara-saudara kita di seluruh dunia yang demikian banyak. Nah, tentu hal ini juga sangat mengkhawatirkan bagi kita. Tentu kita juga harus melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan apa yang telah dilakoni oleh pemerintah, apa yang telah disarankan oleh pemerintah, agar kita semua patut mentaati apa yang harus menjadi disiplin yang ditegakkan, yang diaturkan oleh pemerintah kepada kita semua melalui dari PBB sampai juga di seluruh negara-negara di dunia. Namun di balik itu semua, bahwa ada hal pengetatan yang secara prinsip telah dilakoni, telah diedarkan oleh pemerintah, yaitu stay at home, tinggal di rumah. Nah, oleh karena kita diajak tinggal di rumah, tentu hal ini berdampak secara luas, terutama melalui dampak psikologis, baik itu mulai dari pemikiran, maupun kegiatan-kegiatan perekonomian, maupun juga kegiatan-kegiatan lainnya sendiri. Nah, melalui kesempatan yang baik ini, bahwa di balik semuanya itu nampaknya Sang Pencipta telah menciptakan virus corona itu untuk memberikan sesuatu kepada kita. Nah, sesuatu inilah yang sesungguhnya menjadi rahasia, menjadi misteri. Gitu. Apa misteri itulah yang patut kita renungkan bersama-sama agar kita menemukan solusi terbaik, menemukan jalan keluar terbaik, dan kita bisa selamat atau bangsa ini bisa selamat dari virus corona atau COVID-19 ini. Namun di balik realitas-realitas atau perjuangan secara ilmiah yang telah dilakukan para ilmuwan itu,
tentu di sini para tokoh spiritual, para agamawan maupun orang-orang suci di seluruh dunia ini mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Karena melalui cara mendekatkan diri inilah barangkali kita akan mendapatkan suatu ketenangan, kedamaian untuk secara sistematis memikirkan bagaimana mendapatkan solusi, memperoleh anugerah agar kita bisa cepat bebas dari mara bahaya ini. Melalui upaya mendekatkan diri inilah sesungguhnya secara realitas kita sudah diajak melakukan upaya pengendalian diri secara massal. Upaya pengendalian diri secara massal inilah kalau kita lihat di dalam pandangan spiritual Hindu adalah disebut dengan brata. Oleh karena brata ini adalah bersifat universal dan sangat mendunia, maka dari itu guru menyebutnya dengan brata semesta. Ya. Brata semesta ini sesungguhnya kalau kita kaji dari apa yang telah diajarkan melalui prinsip-prinsip spiritual Hindu adalah ada 4 pilar yang patut dilaksanakan secara bersama-sama. Barangkali ini sudah wajib dan harus dilaksanakan secara bersama-sama di dunia. Pertama adalah mengendalikan pikiran dan hawa nafsu kita. Untuk mengendalikan pikiran dan hawa nafsu kita, ini sesungguhnya virus corona ini secara langsung sudah mengajak kita untuk itu. Gitu. Buktinya apa? Bahwa kita ada rasa takut terhadap virus corona itu sendiri. Siapa yang berani mati? Ya barangkali ada rasa was-was, kewaspadaan untuk itu. Nah oleh karena itulah sekarang marilah kita ikut mengendalikan pikiran, terutama pikiran yang bersifat indria-indria, nafsu-nafsu dan ego yang berorientasi pada pembangunan material. Nah, oleh karena pembangunan material ini sekarang dihentikan secara paksa, secara internasional, berarti di situ kita wajib mengendalikan pikiran dan menghentikan sementara beberapa kegiatan yang tidak penting atau yang kurang penting agar kita bisa memfokuskan diri pada pelayanan atau menenangkan diri agar memperoleh kesehatan yang baik. Baik Guru, tadi Sri Guru sudah menjelaskan mengenai pengendalian diri. Saat ini bisa sedikit menjelaskan mengenai stay at home nih Kak, Sri Guru? Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada di seluruh dunia ini, tadi kita sudah membicarakan tentang pengendalian diri melalui pikiran, melalui hawa nafsu, indria-indria dan lain sebagainya. Sesungguhnya inilah yang merupakan serangan yang paling utama melalui virus corona ini, di samping juga sakit secara fisik, tetapi juga adalah kegelisahan-kegelisahan yang diakibatkan atau yang dimunculkan oleh COVID-19 ini. Jadi kegelisahan ini bermuara dari ketidaksiapan kita atau kebelumsiapan kita menghadapi virus corona itu. Nah siapapun nampaknya ada serangan mendadak begini barangkali juga agak kelabaan. Oleh karena disitulah terjadi kegelisahan-kegelisahan yang secara massal, sejarah kegelisahan-kegelisahan secara global itu terjadi. Tetapi di balik kewajaran itu tentu kita juga wajib mengendalikan diri. Ya. Inilah yang disebut dengan apa yang disebutkan tadi adalah membangun kesadaran diri, menundukkan nafsu-nafsu kita. Nah, untuk menundukkan nafsu-nafsu material kita inilah sekarang telah ditentukan oleh pemerintah dari WHO maupun di negara-negara di dunia adalah salah satunya adalah stay at home. Adalah tinggal di rumah, artinya bekerja dari rumah, berarti di situ juga kita membatasi hubungan-hubungan personal di antara personal agar tidak terjadi pengembangan atau penyebaran virus secara massal. Nah ini artinya kalau kita sudah bisa melaksanakan ini dengan baik, ini berarti kita sudah memberi sesuatu kepada negara.
memberi sesuatu kepada negara melalui wujud kesehatan kita. Dengan demikian emosi kita yang tadinya liar sudah terkendali. Inilah yang disebut dengan esensi yang disebut dengan stay at home itu. Untuk mencapai inilah, marilah kita secara bersama-sama menyadari kebenaran ini sebagai sesuatu kekuatan prinsip untuk menghadapi serangan secara fisik daripada virus itu sendiri. Nah, yang kedua, secara spiritual, dengan stay at home itu kita bisa merenung lebih banyak di dalam diri kita sendiri bersama keluarga, dan juga merenungkan diri kenapa virus itu diciptakan oleh Tuhan di zaman yang sekarang ini, di zaman milenial yang sekarang ini. Nah, tentu ada sesuatu rahasia yang ada di balik itu semua. Untuk menembus rahasia inilah kewajiban kita merenung bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar virus ini dibebas dari kehidupan manusia di dunia dan kita selamat bersama-sama di dunia. Inilah sesungguhnya harapan kita berdoa stay at home di rumah agar sama-sama damai. Virus corona ini kembali ke alamnya sendiri dan alam itu selamat. Jawaban yang pertama ini adalah sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam kitab suci Weda, itu adalah berdoa kepada Tuhan secara tulus dan ikhlas karena beliau sendirilah yang menciptakan itu. Berarti beliau menciptakan sendiri, beliau sendiri yang mengendalikannya. Karena beliau mengendalikan, untuk apa dikendalikan? Berarti di situ ada segudang pertanyaan yang patut direfleksikan melalui tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku yang bersifat mendamaikan. Ketika kita sadar semuanya itu, terutama bagi para suci di masa lalu, macan saja gampang ditundukkan. Gitu. Nah, untuk menundukkan macan apa? Berarti ada pendekatan personal approach, atau pendekatan kejiwaan untuk menundukkan kebuasan macan itu sendiri. Mudah-mudahan melalui stay at home ini kita semua merenung secara bersama-sama, berdoa secara bersama-sama kepada Sang Pencipta agar virus ini terkendali dan kita mendapatkan kasih-Nya sehingga virus ini menjadi jinak dan kita tidak diganggu oleh virus-virus itu sendiri sehingga kita kembali kepada kehidupan yang normal. Inilah harapan kita sesungguhnya, esensi daripada stay at home itu sendiri. Tadi Sri Guru ingin menjelaskan mengenai hiburan di masa karantina. Saat ini banyak masyarakat yang masih keluyuran padahal pemerintah sudah memberitahu untuk tetap diam di rumah. Bagaimana tanggapan Sri Guru mengenai hal itu? Saudara-saudaraku yang terkasih di seluruh dunia dimanapun berada, jadi pada persoalan-persoalan yang muncul saat ini, terutama di dalam konteks apa yang menjadi perhatian, bahkan bukan hanya perhatian saja, sudah menjadi ketentuan yang sungguh-sungguh bagi pemerintah, kita memang diwajibkan harus stay at home. Nah, tentu di balik semuanya itu, kebiasaan-kebiasaan hidup yang tanda kutip hura-hura sebelumnya, ini menjadi persoalan yang sangat utama. Yaitu persoalan yang sangat utama, yang sangat hura-hura inilah dari kebiasaan hidup beramai-ramai menjadi kebiasaan hidup menyepi di rumah. Ini tentu adalah mengalami degradasi atau persoalan-persoalan penyempitan ruang gerak. Ini akan menjadi seolah-olah kita menjadi tertekan gitu. Nah, tertekan di sini jangan diartikan sebagai tekanan fisik, tetapi adalah kesadaran bahwa kita menghindari persoalan-persoalan besar agar kita selamat menghadapi ruang gerak dari COVID-19 ini. Nah, dalam konteks inilah kita harus menyadari, harus melakukan langkah-langkah yang nyata di dalam konteks itu, karena berdasarkan kajian-kajian ilmiah ketika kita berkumpul, hiburan-hiburan yang bersifat massal, bersifat keramaian-keramaian itu sangat rentan sekali disusupi oleh virus corona itu sendiri. Nah, oleh karena itu menghentikan dulu kegiatan-kegiatan seperti itu sangat penting sekali, karena memang harusnya begitu gitu ya. Nah, ini ketentuan daripada kajian-kajian yang bersifat ilmiah. Kedua,
kajian-kajian yang berkaitan dengan sifatnya spiritual maupun kajian-kajian rohani, di situ sesungguhnya dengan melepaskan ikat-ikatan seperti itu berarti kita mencoba mencari mengikatkan diri kepada persoalan-persoalan yang lebih rohani, yang bersifat psikologis, yang lebih mendekatkan pada kesadaran diri kita sendiri. Nah, persoalan inilah yang sesungguhnya menjadi kunci di dalam kehidupan, terutama di kehidupan di zaman Kali Yuga yang sekarang ini. Karena orientasi pemikiran manusia, terutama umat manusia di seluruh dunia yang sekarang ini, orientasinya berorientasi material lebih banyak, sehingga gampang sekali disusupi, dikuasai oleh budaya lifestyle, gaya hidup yang berhura-hura. Ternyata dampak dari semuanya itu bahwa melalui virus corona ini kita sudah ditampar ya. Ditampar, bahkan sudah dicemeti agar kita mengurangi, menundukkan diri terhadap hal-hal yang bersifat kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara seperti itu. Nah, melalui virus corona ini sesungguhnya kita harus menyerap makna yang ada di balik itu, yaitu kembali kepada kesadaran diri, kembali kepada ketenangan, mencarilah hiburan yang bersifat rohani, yang menenangkan jiwa, yang menyelamatkan jiwa dan menyehatkan badan. Nah, inilah yang sesungguhnya disebut dengan pengendalian semesta tadi. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi kita semua, karena memang kitab suci, terutama dari sudut pandang ini, sudah mengajarkan kita sekali-sekali amati lelanguan. Amati lelanguan ini artinya menghentikan diri sementara dari hiburan-hiburan yang bersifat keramian, karena keramian itu rentan sekali disusupi oleh hal-hal yang bersifat nafsu, ego maupun hal-hal emosional lainnya. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi kita semua dan kita sadar untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, terima kasih Sri Guru atas paparannya lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mentransisi dan merubah pola pikir instan menuju natural kosmik. Bagaimana Nika Sri Guru, bisa dijelaskan? Saudara-saudaraku yang terkasih yang berada di mana saja di seluruh dunia yang barangkali sedang berhadapan dengan suasana dari COVID-19 ini, mudah-mudahan kita selalu tenang dan belajar bersyukur bahwa di balik realitas itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Dan izinkan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada para pejuang, kesatria-kesatria pejuang kesehatan ini yang telah berjuang di garda depan untuk bersama-sama menghadapi virus corona ini. Nah, tentu dari realitas yang terjadi bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang bersentuhan dengan guru, terutama berkaitan dengan dampak atau akibat yang dimunculkan oleh COVID-19 ini. Terutama adalah keresahan melalui bidang ekonomi yang pertama. Dan ini nampaknya secara realitas itu adalah sesuatu yang wajar ya. Karena kita berhenti stay at home tentu juga akan berdampak secara ekonomi, karena yang tadinya kita bergerilya kemana-mana mengeluarkan duit dan juga mendapatkan duit, mengeluarkan uang dan juga mendapatkan uang. Nah, tentu perputaran ekonomi terjadi, tetapi oleh karena sekarang dipersempit geraknya itu berarti energi material pun juga dipersempit, bahkan direndahkan oleh alam semesta. Itu artinya bahwa secara langsung kita sudah dikendalikan dan diajak untuk mengendalikan diri secara terus-menerus oleh COVID-19 itu sendiri. Dan di balik itu semua bahwa COVID-19 ini juga mengajarkan kita atau mengajak kita agar peka terhadap realitas yang terjadi. Realitas apa? Realitas di sini adalah realitas budaya instan, realitas budaya yang bersifat gaya hidup yang serba cepat, yang serba instan.
Nah, tentu hal ini kalau kita sekarang sudah dihentikan, berarti budaya instan ini sudah menjadi dikaburkan lagi, direndahkan lagi, bahkan ditutup sementara. Nah, tentu sekarang bagaimana kita menghadapi atau merencanakan hidup atau menghadapi kehidupan dalam posisi seperti ini? Tentu dalam konteks ini kalau kita lihat di alam semesta, alam ini masih menyediakan sesuatu, terutama makanan melalui tumbuh-tumbuhan, ya, itu masih tersedia gitu. Nah, sekarang untuk mentransisi budaya instan menjadi budaya perilaku natural ini kembali ke alam inilah yang sesungguhnya perlu ditumbuhkan. Bagi masyarakat agraris nampaknya ini sudah masih biasa. Tetapi di masyarakat berteknologi, bergaya hidup milenial yang serba instan ini memang agak kaget gitu. Nah, kekagetan inilah yang sesungguhnya mesti disadari bagaimana merubah cara berpikir yang tadinya instan menuju kesadaran kosmik itu sendiri menjadi perilaku natural. Bahwa kembali mencari makanan di alam semesta. Dengan cara apa? Wow, kalau di Bali misalnya di Indonesia ini memang alam masih sangat subur sekali untuk menyediakan makanan. Oleh karena itu ketika kreativitas itu muncul, persediaan makanan saya kira tidak kurang. Tetapi pikiran ini sering terganggu, perilaku ini juga sering terganggu karena sudah biasa dimalaskan oleh cara-cara berpikir instan. Untuk merubah inilah yang sesungguhnya makna yang dapat kita serap di balik cemeti yang dilakoni oleh virus corona itu sendiri. Berarti apa? Kalau sudah kita dekat kepada alam, berarti kita ingat juga pada Sang Penciptanya sendiri. Yang menciptakan makanan adalah Tuhan sendiri, alam semesta sendiri. Dan ketika kita dekat, kita berarti berupaya memasuki dekapan kasih Ibu Semesta. Kalau sudah kita berada dalam dekapan kasih Ibu Semesta, kesadaran, kedamaian, bahkan kesejahteraan jiwa itu akan tercipta di situ. Ketika sudah demikian, inilah barangkali patut kita renungi, patut kita laksanakan secara bersama-sama, di samping secara sadar pula untuk mengantisipasi melaksanakan prinsip-prinsip apa yang telah diatur oleh pemerintah agar kita tidak melakukan kegiatan dalam keramaian itu sendiri. Jadi ketika kita kembali ke alam, berarti dengan sendirinya kesepian pun itu terjadi karena alam itu amat luas. Kalau kita berada di pinggir sungai yang luas itu berarti kita sadar bahwa kita sendiri, tetapi yang kecil berhadapan dengan yang besar. Berarti kita kecil, kita sadar, berarti dengan sendirinya ego kita akan tunduk di situ. Ketika kita tunduk di situ, berarti kesadaran akan muncul, kita akan menyadari dan bisa memuliakan kebesaran yang Maha Kuasa. Ketika sudah demikian, kami yakin kasih Tuhan akan mengalir, memberkati kita untuk kedamaian semesta ini. Saya kira demikian. Berarti dengan adanya virus corona ini tidak hanya merugikan tetapi juga membuat masyarakat lebih tidak manja bahasanya. Karena dengan adanya virus ini mereka lebih kreatif seperti yang Sri Guru tadi katakan. Nah, baik pemirsa, jika ingin bertanya silahkan menghubungi fanpage Sri Hastadala dan juga bisa WhatsApp Sri Hastadala. Nah, setelah ini kita akan kembali lagi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa setelah komersial break yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Aura Kasih Guru. Nah, kami sudah menerima beberapa pertanyaan melalui WhatsApp dan juga Messenger. Dan dari sekian pertanyaan kita sudah memilih beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama melalui WhatsApp dari Pak Komang Ane di Panjer. Pertanyaannya, Sri Guru, sebagai penekun spiritual juga Guru merupakan ketua PPI, apakah ada himbauan yang Guru lakukan kepada semua pesraman di seluruh Indonesia sebagai langkah rohani untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Silahkan dijawab, Sri Guru.
Baik, saudara-saudaraku, terutama yang bertanya, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kebetulan saya sendiri juga dipercaya selama ini sebagai Ketua Perkumpulan Peseraman Indonesia yang juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat dan juga penekun spiritual di seluruh Indonesia, baik dari agama manapun. Kita telah melaksanakan satu kegiatan, yaitu Indonesia Berjapa. Jadi setiap hari kita melaksanakan japa untuk berkonsentrasi memohon kepada Tuhan agar kita ini terlindungi oleh serangan virus corona atau COVID-19 itu sendiri. Jadi betapa pentingnya sesungguhnya berjapa secara bersama-sama ini untuk membangun konsentrasi dan membangun vibrasi suci ketika ini bisa terlaksana bersama-sama, dan ini sudah terlaksana sesungguhnya secara bersama-sama, ini tentu akan terjadi vibrasi yang kumulatif. Jadi vibrasi kumulatif ini adalah merupakan konfigurasi vibrasi dari berbagai kalangan penekun spiritual yang bervibrasi untuk dunia. Jadi melalui vibrasi inilah sesungguhnya kita memohon kepada Tuhan agar bangsa ini selamat dari serangan virus corona. Minimal melalui upaya yang kita lakukan ini bisa memperkecil penyebaran dari virus corona, bahkan juga menghentikan begitu. Baik, Sri Guru, terima kasih atas penjelasannya. Ini sudah ada pertanyaan kedua melalui Messenger dari Gede Sudarpe di Batu Bulan. Pertanyaannya, para ahli kedokteran telah menyampaikan banyak hal terkait virus corona dan hanya bisa diobati oleh imun tubuh. Pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan imun tubuh dalam pengetahuan spiritual? Baik, pertanyaannya juga sangat menukik sekali, terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip esensial dalam kehidupan ya. Berkaitan dengan upaya penyembuhan apapun di dalam konteks menghadapi penyakit, sesungguhnya ada dua hal yang patut diperhatikan. Pertama adalah obat-obatan yang bersifat fisik, ya, yang natural, yang didapat di alam, kemudian diolah secara kimia, menjadilah obat-obat yang terstruktur berdasarkan kajian-kajian bersifat ilmiah. Nah, yang kedua, tentu di samping itu perlu juga melaksanakan proteksi yang bersifat internal gitu. Proteksi yang bersifat internal ini sebetulnya adalah membangun kekuatan imun di dalam tubuh itu sendiri, yang ini pun sudah dilakoni oleh para leluhur kita di masa lalu, sehingga ini sudah ditulis di dalam kitab yang disebut dengan kitab Ayurveda itu, dan juga kitab-kitab lain yang berkaitan dengan pranayama itu sendiri. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya cara-cara yang patut dilakoni, dan bahkan kami di Peseraman setiap hari melaksanakan kegiatan untuk membangun kekuatan imun itu sendiri, yaitu melalui salah satu cara yang disebut dengan pranayama. Prana itu adalah energi, yama itu adalah pernafasan. Jadi prinsip kehidupan manusia adalah bernapas. Kalau tidak bernapas berarti sudah diketahui ya, berarti kalau manusia tidak bernapas berarti sudah mati. Nah, untuk bernafas inilah, kalau kita setiap hari kan sudah bernafas, tetapi pranayama ini adalah bernapas, satu cara bernapas untuk menghirup energi suci di alam semesta ini. Itu dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan melalui guru, ya, melalui ajaran guru. Nah, inilah yang kami praktekkan di Peseraman, terutama dengan teman-teman, bahkan juga para yogi sudah melaksanakan hal ini untuk membangun kekuatan antibodi dalam tubuh itu sendiri yang disebut dengan imun itu sendiri. Dan di samping itu pula juga kita melaksanakan japa ini pun sesungguhnya juga merupakan
pemanasan konsentrasi, ya, konsentrasi dan sekaligus mendapatkan pemanasan tubuh yang luar biasa, gitu. Jadi ada dua hal yang patut dipahami di sini. Pertama adalah energi natural dan juga energi suci. Energi natural ini secara perlahan bagi para pemula yang belum menemukan energi suci dari prana itu sendiri masih bersifat fisikal aspeknya, dan kemudian ketika bisa melaksanakan japa dengan samadinya berarti keduanya diperoleh. Hal inilah yang sesungguhnya memberikan imun yang sangat baik, yang sangat luar biasa di dalam tubuh setiap orang untuk melakukan penangkalan terhadap serangan virus-virus maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Dan ini tidak bisa atau belum bisa dilakoni secara massal karena memang masyarakat belum biasa terlatih untuk melakoni hal itu. Oleh karena itu sampai saat ini baru terbatas di peseraman-peseraman saja dan juga terbatas bagi para pendekun-pendekun. Oleh karena itu, kenapa pertanyaannya sekarang, kenapa kita sudah diberikan ajaran yang demikian luar biasa melalui Asta Tangga Yoga itu, terutama bagi umat Hindu, tidak dipelajari secara baik oleh masyarakat atau belum dipelajari secara baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita pelajari dan tekuni itu apa yang menjadi anugerah Tuhan melalui para leluhur yang sudah mencatat, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak resah lagi berhadapan dengan berbagai situasi. Itu. Dan kalau kita lihat sekarang bahwa yoga ini atau pranayama ini bukan lagi menjadi konsumsi lokal, artinya sudah ini menjadi konsumsi masyarakat internasional. Bahkan ini sangat digemari karena tidak ada efek samping. Kalau obat-obatan kimia bisa menimbulkan efek-efek yang kurang baik, terutama pada ginjal maupun pada organ-organ tubuh yang lainnya ketika tidak optimal di dalam pengaturan kesehatannya. Saya kira itu. Nah, pertanyaan sudah ada masuk di WhatsApp. Ini dari Bapak Kuntarsana dari Panji Singaraja. Nah, pertanyaannya Sri Guru. Iya. Mengenai berita hoax yang sangat mengkhawatirkan berbagai dimensi yang berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Bagaimana tanggapan Sri Guru tentang hal itu? Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, terutama saudara Kuntar yang ada di Singaraja, pertanyaannya sangat baik sekali. Di samping kita memang wajib melaksanakan swadharma kita, terutama adalah stay at home, tentu juga wajar secara sosial kita mengantisipasi pemikiran-pemikiran kita terhadap berita-berita yang tidak jelas ujung dan pangkalnya atau disebut dengan hoa itu sendiri, termasuk juga berita-berita yang berkaitan dengan berita-berita politis yang menjadi penumpang gelap dari gerakan atau yang disebut dengan gerakan daripada virus corona ini. Nah, inilah sesungguhnya kalau kita sadar bahwa bangsa kita, terutama di bangsa Indonesia, bahkan seluruh bangsa di dunia ini adalah sedang berhadapan dengan persoalan besar, yaitu persoalan kemanusiaan. Nah, persoalan-persoalan kemanusiaan ini mestilah menjadi prioritas utama bagi kita ketika kita sadar bahwa kesehatan adalah yang utama. Ya, ketika kesehatan dipandang sebagai sesuatu yang utama, marilah hal ini ditempatkan sebagai yang paling utama, menjadi nomor satu di dalam gerakan kemanusiaan yang terjadi saat ini. Nah, tentu yang namanya situasi sosial, yang namanya situasi politik bisa saja memainkan situasi dengan berbagai alasan, dengan berbagai kecerdasan, dengan berbagai konstruksi untuk mendapatkan posisi atau merebut panggung dari keadaan ini. Inilah yang disebut dengan penumpang gelap di dalam konteks COVID-19 ini. Jadi penumpang gelap inilah yang patut diwaspadai dan disadari, bahkan justru ini justru menjadi perlawanan tersendiri bagi Presiden kita, Bapak Jokowi.
termasuk dengan semua menterinya, agar betul-betul bisa menerapkan aturan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kondisi bangsa kita, bahkan juga sesuai dengan kondisi bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Ini tidak bisa di universalitas, tetapi misalnya kalau lockdown bagi satu negara, tepat itu dilaksanakan karena kondisi keuangan negaranya juga bagus. Kalau kita di Bali, di Indonesia ini misalnya lockdown, barangkali akan menimbulkan berbagai persoalan. Nah, oleh karena itulah apa yang menjadi terapan atau menjadi kebijakan bangsa kita melalui Pak Presiden Jokowi itu adalah PSBB ya. Jadi dengan cara seperti ini barangkali ini sudah merupakan satu kajian yang mendasar untuk menyikapi berbagai kondisi yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kesanalah orientasi berpikir kita mesti ditempatkan sebagai swadharma pengabdian untuk kemanusiaan. Sehingga kita harus fokus dulu, kegiatan politik barangkali dihentikan dulu sementara. Kita berfokus pada kemanusiaan, karena ini yang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita di luar, wow, begitu semarak, begitu cepatnya terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita di Indonesia ini tidak terjadi hal yang demikian. Tetapi bisakah kita melihat saudara kita seperti itu sebagai umat manusia? Tentu sangat mengkhawatirkan. Tentu juga merasa tersentuh juga hati kita bahwa itu adalah saudara kita. Bahkan virus corona itu adalah saudara seciptaan. Gitu. Virus corona itu adalah ciptaan Tuhan dan kita juga ciptaan Tuhan. Kenapa terjadi tabrakan? Kenapa terjadi benturan seperti ini? Apa penyebabnya? Penyebab inilah yang sesungguhnya patut kita renungi secara bersama-sama. Jangan saling menyalahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga memperunyah masalah. Sehingga pada akhirnya virus itu akan semakin menabrak kita. Dan dia menang melawan kita. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya kemenangan yang terjadi itu adalah keselamatan. Bukan kemenangan konsep A, konsep B, tetapi kemenangan kita ini adalah keselamatan. Untuk menemukan keselamatan ini adalah kerjasama, saling bahu-membahu, menempatkan diri pada posisi masing-masing, dan sadar bahwa perjuangan kita sekarang ini adalah perjuangan kemanusiaan. Ada perjuangan untuk membangun nilai-nilai humanis, yang berkaitan dengan kesehatan yang utama di seluruh dunia. Kita sadar bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu mestinya memiliki nilai human yang lebih daripada standar-standar yang lainnya. Oleh karena itu tempatkanlah nilai human itu sebagai pengabdian yang murni untuk membangun kesadaran pengabdian kepada kemanusiaan. Banyak saudara-saudara kita telah berkorban untuk virus corona ini. Banyak saudara-saudara kita sudah mengabdi. Banyak saudara-saudara kita telah melakukan upaya-upaya strategis. Nah, inilah yang sesungguhnya wujud swadharma yang telah menjadi kekuatan, menjadi perilaku yang tumbuh dari dirinya sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui energi suci yang dipancar oleh Tuhan, barangkali itu sudah meresap ke dalam dirinya. Sehingga betul-betul dia bisa memiliki iman yang baik, sehingga imunnya pun juga kuat gitu. Ketika imannya sudah kuat, berarti imunnya juga kuat di dalam diri. Semoga hal ini menjadi perhatian kita bersama di dalam konteks mewujudkan swadharma kita masing-masing, membangun nilai-nilai human yang luar biasa pada saat ini. Sesungguhnya kalau kita sadar ketika kita ingin menyadari kewajiban kita, kesempatan inilah yang sesungguhnya kesempatan yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kita sudah disediakan ruang pengabdiannya. Misalnya Arjuna, dia tidak akan disebutkan kesatria apabila dia tidak berperang dalam medan Kurukshetra. Tetapi seorang dokter yang baik tidak akan bisa dikatakan dokter yang baik ketika dia tidak mampu mengabdikan dirinya terhadap perjuangan kesehatan ini. Seorang spiritual yang baik apabila dia mampu mewujudkan rasa damai, memvibrasikan pengetahuan
kesuciannya untuk meneduhkan bagi masyarakat yang melaksanakan pengabdian maupun yang terkena virus corona ini. Dan yang ketiga, bagi masyarakat yang memiliki kekuatan material, materialnya akan berguna dan bermanfaat apabila digunakan untuk mewujudkan kekuatan energi bagi orang-orang yang betul-betul drop secara ekonomi. Nah, disinilah letaknya sesungguhnya yang disebut dengan sama rasa, sama bahagia. Ini sesungguhnya kalau kita lihat makna di balik virus corona yang sedang terjadi. Semoga hal ini menjadi renungan bagi kita semua dan kita sadar bahwa kita berada di dalam satu kosmik dunia ini betul-betul memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga rasa persaudaraan, rasa kasih ini bisa betul-betul kuat di antara sesama manusia maupun ciptaannya sendiri. Semoga kita terberkati. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Sri Guru atas penjelasannya. Nah, terima kasih juga untuk semua yang sudah bertanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Sri Guru dapat menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada kata-kata atau pesan dan kesan dari Sri Guru untuk masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi wabah ini. Baik, saudara-saudaraku terkasih di seluruh dunia, dimanapun berada. Jadi marilah kita secara tenang, arif dan bijaksana menghadapi serangan virus corona atau COVID-19 ini secara bijaksana dan secara bersama-sama, karena ketika kita sudah tenang, barangkali disitulah inspirasi yang bersifat personal membangkitkan kesadaran, membangkitkan kekuatan untuk mengabdikan diri bisa terlaksana dengan baik. Kesempatan inilah yang sesungguhnya kesempatan yang terbaik bagi semua komponen yang telah diberkati pengetahuan, yang telah diberkati energi, dan yang telah diberkati kebijakan untuk mengabdikan diri, mengkonstruksi kekuatan-kekuatan itu baik secara material maupun secara spiritual secara bersama-sama. Ketika sudah demikian, barangkali inilah yang disebut dengan penyatuan dalam artian yang sesungguhnya. Penyatuan yang sesungguhnya inilah penyatuan dalam rasa damai secara universal. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Sri Guru, dan semoga pemirsa di rumah dapat memahami dan dapat pengetahuan baru mengenai COVID-19 ini. Nah, berakhir sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan di rumah aja. Om Santi 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 Om.